Kalau kamu sudah mengikuti 2 bab sebelumnya, kamu pasti sudah kenal dengan 4 tipe utama. Sanguinis yang ceria, koleris yang tegas, melankolis yang perfeksionis, dan flegmatis yang cinta damai. Tapi, pernah nggak kamu merasa bingung? Mungkin kamu berpikir, aku kayaknya ceria dan suka ngobrol. Tapi kok aku juga suka merenung sendirian dan perfeksionis banget? Atau, aku ini orangnya suka damai dan menghindari konflik. Tapi kalau sudah menyangkut prinsip, aku bisa jadi sangat tegas. Tenang, kamu tidak sendirian, dan itu bukan salahmu. Karena menurut Florence Littauer, penulis buku Personality Plus, tidak ada manusia yang hanya punya satu warna kepribadian. Kita semua adalah kombinasi unik dari keempat warna itu, yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Jadi, di bab ketiga ini, kita akan membongkar rahasia di balik kombinasi kepribadian. Bersiaplah untuk menemukan kalau kamu jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kamu kira. Fakta menarik pertama dari Florence Littauer adalah, dari ratusan ribu orang yang pernah ia tes kepribadiannya, hampir tidak ada yang benar-benar murni satu tipe. Hampir setiap orang adalah campuran dari setidaknya 2 tipe yang dominan, sementara 2 tipe lainnya berperan sebagai pendukung di latar belakang. Bayangkan seperti ini, ada orang sanguinis koleris. Dia sangat ceria, suka menjadi pusat perhatian, tapi di saat yang sama punya daya dorong yang kuat untuk mencapai tujuannya. Atau, ada kombinasi melankolis flegmatis. Dia adalah seorang pemikir yang analitis dan mendalam, tapi juga punya sifat yang lembut, sabar, dan sangat setia kawan. Kombinasi inilah yang membuat manusia begitu unik dan tidak bisa distereotipkan. Kamu bukan sekadar si ceria atau si pendiam. Kamu adalah perpaduan unik dari berbagai sifat, yang membuatmu menjadi dirimu seutuhnya. Kamu adalah sebuah mahakarya yang kompleks, bukan sekadar sketsa satu warna. Sekarang, mari kita lihat kombinasi apa saja yang paling sering ditemui menurut Florence Littauer. Masing-masing punya ciri khas yang sangat menarik. Pertama, ada kombinasi sanguinis koleris. Mereka ini punya energi yang luar biasa tinggi, suka tantangan, tapi juga cepat bosan. Mereka adalah tipe penghibur alami sekaligus pemimpin yang bersemangat. Namun, karena dorongan aksinya sangat kuat, mereka kadang terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Kedua, kombinasi melankolis flegmatis. Mereka ini adalah pribadi yang tenang, berpikir dalam, dan sangat bisa dipercaya. Mereka perfeksionis tapi juga sabar dalam mengerjakan sesuatu. Kombinasi ini sangat cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, konsistensi, dan analisis mendalam. Mereka adalah tulang punggung yang membuat semuanya berjalan dengan teratur. Ketiga, ada koleris melankolis. Ini adalah kombinasi pemimpin yang cerdas dan sangat terencana. Mereka punya visi yang kuat dan disiplin yang tinggi untuk mewujudkannya. Mereka tahu apa yang mereka mau dan bagaimana cara mencapainya. Tapi, sisi negatifnya, mereka bisa menjadi terlalu keras, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, karena standarnya yang sangat tinggi. Terakhir, kombinasi sanguinis flegmatis. Mereka adalah tipe orang yang paling ramah, sabar, dan mudah bergaul. Misi hidup mereka adalah membuat orang lain merasa nyaman dan bahagia. Mereka pendengar yang baik dan teman yang menyenangkan. Namun, karena keinginan mereka untuk menyenangkan semua orang, mereka seringkali kesulitan untuk berkata tidak, bahkan ketika itu merugikan diri mereka sendiri. Florence menyebut kombinasi ini seperti warna-warna yang tercampur di atas kanvas kehidupan. Tidak ada kombinasi yang salah atau lebih baik dari yang lain. Setiap campuran punya keindahan dan kekuatannya masing-masing. Selain kombinasi, Florence juga membedakan kepribadian berdasarkan arah energinya, apakah energinya cenderung keluar atau ke dalam. Ini yang kita kenal sebagai ekstrovert dan introvert. Tipe sanguinis dan koleris adalah kepribadian yang ekstrovert. Energi mereka diarahkan keluar. Mereka mendapatkan semangat dari interaksi, aksi, dan lingkungan sekitar. Mereka suka berada di tengah keramaian dan menjadi pusat kegiatan. Sebaliknya, tipe melankolis dan flegmatis adalah kepribadian yang introvert. Energi mereka diarahkan ke dalam. Mereka mengisi ulang tenaga dengan cara menyendiri, berpikir, dan melakukan refleksi. Interaksi sosial yang terlalu lama justru bisa menguras energi mereka. Jadi, kalau kamu sering merasa cepat capek setelah seharian bertemu banyak orang, kemungkinan besar kamu punya dominasi kepribadian ke arah introvert. Sebaliknya,
Kalau kamu justru merasa makin bersemangat dan berenergi saat berada di pesta atau rapat besar, kamu adalah seorang ekstrovert sejati. Penting untuk diingat, tidak ada yang lebih baik. Ini bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang dari mana kamu mendapatkan dan mengisi ulang tenagamu. Nah, setelah mendengar semua ini, kamu mungkin bertanya-tanya, jadi, apa kombinasi kepribadianku? Florence Littauer memberikan 2 langkah sederhana untuk membantumu menemukannya. Langkah pertama, coba catat sifat-sifat yang paling kuat dan paling sering muncul pada dirimu. Apakah kamu lebih dominan sebagai orang yang suka bicara dan bercerita? Atau kamu lebih suka mengatur dan memimpin? Mungkin kamu lebih sering menganalisis segala sesuatu secara mendalam? Atau kamu adalah tipe pendengar yang sabar dan suka mengamati? Jujurlah pada dirimu sendiri. Langkah kedua, dan ini yang paling penting, perhatikan reaksi spontanmu dalam situasi nyata, terutama saat berada di bawah tekanan. Misalnya, saat menghadapi situasi panik, apa reaksi pertamamu? Apakah kamu langsung marah dan mengambil alih kendali? Itu ciri koleris. Apakah kamu mencoba membuat lelucon untuk mencairkan suasana? Itu sanguinis. Apakah kamu tetap tenang, menganalisis situasi, dan mencari solusi logis? Itu melankolis. Atau, apakah kamu memilih untuk diam dulu, mengamati, dan menunggu situasinya tenang? Itu phlegmatis. Florence mengatakan, kepribadian sejatimu bukanlah topeng yang kamu pakai untuk tampil di depan orang lain. Kepribadian sejatimu adalah refleks alam yang muncul ketika kamu tidak sedang berusaha menjadi orang lain. Pada akhirnya, semua kombinasi ini punya tujuannya masing-masing. Dunia ini tidak butuh semua orang menjadi sama. Justru, dunia butuh keberagaman karakter untuk saling mengisi dan melengkapi. Seorang pemimpin koleris butuh seorang analis melankolis. Seorang penghibur sanguinis butuh seorang pendamai phlegmatis. Kombinasi kepribadianmu adalah sebuah rancangan unik yang diberikan kepadamu untuk menjalankan peran spesifikmu di dunia ini. Jadi, kalau selama ini kamu merasa aneh atau tidak pas dengan satu label kepribadian saja, jangan khawatir. Itu karena kamu memang bukan satu warna. Kamu adalah sebuah lukisan indah yang penuh dengan berbagai campuran warna, diciptakan dengan tujuan yang luar biasa. Rangkullah keunikanmu, karena disitulah letak kekuatanmu. Di bab berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang lebih seru lagi. Bagaimana cara mengenali kepribadian orang lain dengan cepat, hanya dari cara mereka berbicara, bereaksi, dan bahkan dari cara mereka menata meja kerjanya. Ini akan sangat berguna untuk meningkatkan hubunganmu dengan pasangan, teman, dan rekan kerja. Sebelum itu, aku penasaran banget, dari penjelasan tadi, kira-kira kombinasi kepribadian apa yang paling menggambarkan dirimu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.